Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kesabaranmu menanti mantanmu kembali pasti akan berbuah indah. Ya, jadi Anda selalu berharap dan berharapkan agar mantan Anda kembali, ya. Jadi proses penantian itu saya yakin, saya percaya, dan saya tahu juga rasanya bagaimana. Ya, itu memang rasanya teramat sangat melelahkan. Ya, banyak orang yang tidak kuat, yang tidak sabar menunggu, karena memang menunggu itu adalah kegiatan yang paling membosankan. Ya, jangan nunggu mantan Anda kembali. Misal nih ya, kalau malam hari itu ya, kalau misi pengajian kadang-kadang saya agak manja juga itu, minta untuk dijemput oleh panitia. Janji by phone katanya jam 7:30 kami sudah sampai di rumah Ustadz, ya. Saya tunggu itu ya sampai jam 8 lebih, belum nongol-nongol juga panitia yang akan menjemput. Akhirnya baju sudah saya ganti dengan baju di rumah, tahu-tahu baru nongol. Begitu, ya. Karena memang yang namanya menanti, menunggu, itu adalah kegiatan yang paling melelahkan dan sangat membosankan, ya. Tapi Anda harus tahu bahwa segala sesuatunya yang terjadi di alam semesta ini, dia akan terjadi kalau memang sudah waktunya untuk terjadi. Anda mau memaksakan dengan cara apapun, kalau memang belum waktunya, ya belum akan terjadi. Ya, itu kepatuhan seluruh makhluk kepada sunnatullah yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, saya punya satu butir apel, ya. Ini salah satu buah yang sangat legendaris, ya. Buah yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Apel. Anda mungkin kenal ya dengan orang yang menjadi ilmuwan terbesar di dunia karena faktor buah apel ini. Namanya Sir Isaac Newton. Kalau kita orang Indonesia mengatakannya, kalau orang Inggris mengatakannya Isaac Newton. Ya, nah, jadi Pak Isaac Newton ini suatu ketika dia duduk di bawah pohon apel di depan rumahnya, dan kemudian ada beberapa buah apel yang jatuh mengenai kepalanya, dan disitulah kemudian dia terinspirasi untuk meneliti dan merumuskan tentang teori gravitasi yang kita kenal pada saat ini, ya. Dan teori gravitasi ini teramat sangat berpengaruh, ya, sangat bermanfaat. Coba kalau kemudian tidak ada gravitasi itu, repot juga itu, ya. Pesawat tidak bisa landing, kita juga akan meloncat-loncat seperti di bulan dan seterusnya, ya. Nah, maka penemuan teori gravitasi itu terinspirasi kepada buah apel. Nah, kenapa apel itu jatuh? Beda ya, apel yang dipetik dengan apel yang jatuh, ya. Apel itu jatuh dari pohonnya ketika memang, ya, apel ini kan di sini biasanya ada tangkainya yang nyentel ke pohon, ya. Tangkainya ini sudah tidak kuat lagi menahan tarikan gravitasi dari bawah sehingga apel ini menjadi jatuh. Ya, artinya apel ini menjadi jatuh itu karena faktor memang waktunya untuk jatuh sudah tiba. Ya, itu apel. Padahal seluruh
yang terjadi di alam semesta ini akan berjalan pada garis ketetapannya. Akan terjadi ketika memang waktunya sudah tiba. Apel ya. Nah, sekarang apel ini punya siapa? Ya, punya Allah yang dititipkan ke saya. Ya, kalau manusia mengatakan apel ini milik saya. Tapi apel ini belum menjadi rezeki saya. Kalau apel ini saya biarkan, apel ini bisa membusuk, tidak memberikan manfaat apapun terhadap tubuh saya. Cuma dipakai untuk syuting video di YouTube saja. Ya, itu saja kan manfaatnya. Tetapi ketika misalnya apel ini saya gigit sedikit, ya, maka apel ini sudah jadi rezeki saya pada bagian yang saya gigit, ya, dan sudah masuk ke dalam perut saya. Ya, yang belum digigit belum disebut sebagai rezeki saya. Ya, karena apa? Kalau saya biarkan apel ini membusuk kemudian dibuang, tidak memberikan manfaat terhadap tubuh saya, walaupun saya disebut sebagai pemilik dari apel ini tadi, ya. Nah, itu ilustrasinya. Ada dua pesan kan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, segala sesuatu itu akan terjadi ketika waktunya memang sudah tiba. Seperti apel yang jatuh dan diamati oleh Pak Isaac Newton tadi. Ya. Kemudian yang kedua, sesuatu dikatakan betul-betul menjadi milik kita ketika memang sudah kita memanfaatkan sesuai dengan kodratnya. Kalau makanan disebut sebagai rezeki kita ketika dia sudah masuk ke dalam perut kita. Ya, makanan pun ternyata sudah berada di tangan. Kalau tidak ada usaha, usahanya apa? Usahanya ya kita gerakkan ke arah mulut. Ya. Kemudian kita gigit. Menggigit itu usaha. Ya. Dan kita telan. Maka alhamdulillah apel ini sudah menjadi rezeki saya pada bagian yang sudah saya makan. Ya. Nah, jadi ketika Anda menunggu mantan, ya, sekarang Anda kan orang yang paling tahu karakter mantan Anda itu seperti apa. Ya, manusia itu ada yang suka duit. Manusia itu ada yang suka makanan, juga dibelinya pakai duit. Manusia itu ada yang sukanya perhiasan, juga dibelinya pakai duit. Ada yang suka pakaian bagus, ada yang sukanya mobil, ada yang sukanya traveling, jalan-jalan ke luar negeri dan seterusnya. Pada intinya, semuanya tadi ternyata harus dibeli dengan duit atau dengan uang, ya. Jadi, kalau Anda ingin penantian Anda menjadi sesuatu yang tidak sia-sia, agar ketika hati mantan Anda sudah tergerak untuk melirik Anda kembali, Anda harus menjadi orang yang siap untuk mengambil dia. Ya, kalau sekarang duit kita belum banyak, ya, atau malah kalau adik-adik yang masih sekolah, beli bensin sepeda motor juga masih minta kepada orang tua, pulsa handphone, kuota handphone juga masih minta kepada orang tua, maka peluangnya, ya, seperti ini tadi, menarik apel ke mulut, menarik mantan, mengambilnya, itu juga peluangnya akan lebih kecil daripada ketika Anda sudah memiliki fondasi yang lebih kuat, yakni kesiapan materi tadi. Karena kita hidup
apapun saya pikir di zaman sekarang butuh duit. Mau menikah pun besok, walaupun pernikahannya sangat sederhana pun tetap butuh duit juga. Ya. Nah, karena itu waktu menunggu ini bekerjalah semaksimal mungkin, perbanyak tabungan Anda agar ketika memang mantan kembali kepada Anda dan waktunya sudah tiba, ya, Anda menjadi orang yang bisa untuk mengambilnya, ya, karena mantan itu bukan persoalan dia sendiri. Dia punya orang tua, dia punya keluarga, ya. Oke lah, mantan Anda tidak minta apa-apa, tapi begitu Anda mau melamar nanti kepada orang tuanya, maka ditanya untuk biaya pesta pernikahannya bagaimana, untuk lamarannya, pasok pukonnya, Anda sudah siap berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi jangan sampai ketika memang waktu itu tiba, Anda baru kelabakan untuk mencari tambalan materi ke sana kemari. Ya, jadi kalau memang Anda ingin segala sesuatu prosesnya menjadi cepat, waktu yang tersedia ini gunakanlah sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri Anda agar ya Anda menjadi orang yang betul-betul siap ketika mantan akan kembali kepada Anda, ya. Dan yakinlah Allah Maha Adil, ya. Ketika orang berusaha semaksimal yang dia lakukan, maka hasilnya pun akan maksimal. Ketika orang berusaha minimal, maka hasilnya pun akan minimal. Ketika sekarang Anda menunggu sambil mempersiapkan diri agar mantan kembali dan Anda betul-betul siap, dan usaha Anda adalah usaha yang maksimal, yang optimal, maka demikian pula lah hasil yang Anda akan tuai, ya. Mantan akan kembali kepada Anda dalam keadaan Anda yang memang siap untuk menerimanya kembali dan siap melanjutkan hubungan tadi dengan kekuatan yang maksimal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya manusia tiada memperoleh sesuatu selain dengan apa yang telah diusahakannya. Anda menunggu dengan sabar, mengisi waktu Anda untuk bekerja, untuk menaikkan kapasitas diri Anda agar Anda lebih dihargai dan dihormati, maka Allah akan memberikan keadilan kepada Anda, mantan akan kembali kepada Anda. Tetapi Anda menunggu, hanya berpangku tangan saja, hanya larut di dalam kesedihan, maka kalaupun mantan kembali kepada Anda tidak punya kesiapan untuk bisa melanjutkan hubungan tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.